Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah melimpah curahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa juga salawat serta salam yang senantiasa dilantunkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami mempresentasikan materi dan hasil kajian kami kepada teman-teman sekalian. Sebelum masuk dalam materi, saya, selaku moderator, ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Muktes Adi Putra. Yang kedua, Siva Selvia Firdayanti. Yang ketiga, Melati Handayani. Yang keempat, Erma Perdani. Yang kelima atau yang terakhir ada Lia Amalia. Baik, langsung saja masuk ke materi. Ada banyak referensi para ahli yang mengerti dan memahami tentang sastra banding. Namun pada materi kali ini kami hanya mengutip satu dari sekian banyak para ahli. Apa yang dimaksud dengan sastra banding? Ada 3 poin. Yang pertama, istilah sastra banding diartikan sebagai upaya melacak kebenaran sastra dengan cara menyejajarkan dua karya atau lebih yang memiliki kemiripan. Endra Suara 2011 halaman 5. Yang kedua, sastra banding dalam penelitian umum serta dalam kaitannya dengan sejarah maupun bidang ilmu lain merupakan bagian dari sastra. Di dalamnya terdapat upaya bagaimana menghubungkan sastra yang satu dengan yang lain, bagaimana pengaruh antar keduanya, serta apa yang dapat diambil dan diberikan. Atas dasar inilah penelitian dalam sastra banding bersifat berpindah dari satu sastra ke sastra yang lain, kemudian dicari benang merahnya. Yang ketiga, Endra Suara 2011 halaman 25-26 menyebutkan bahwa berdasarkan sejarahnya, sastra banding mempunyai dua aliran. Pertama, aliran Prancis yang juga disebut aliran lama. Disebut demikian karena sastra banding lahir di negara Prancis dan dibidangi oleh para pemikir Prancis. Yang kedua, aliran Amerika yang disebut juga sebagai aliran baru karena aliran ini mengembangkan aliran dari Prancis. Aliran Prancis cenderung membandingkan antara dua karya sastra dari dua negara yang berbeda, sedangkan aliran Amerika membandingkan karya sastra yang dengan bidang ilmu lainnya. Nah, pada kali ini kami akan membandingkan kedua karya sastra, yaitu Malin Kundang dan Batu Menangis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Selvia Firdayanti. Saya di sini akan menjelaskan tentang unsur persamaan dalam cerita. Di sini saya akan menyampaikan unsur persamaan dalam cerita Malin Kundang dan Batu Menangis. Di antaranya di sini ada unsur intrinsik. Yang pertama ada latar. Cerita Malin Kundang dan Batu Menangis berasal dari Pulau Sumatera. Yang kedua, tokoh atau penokohan. Malin Kundang dan gadis sama-sama berasal dari keluarga miskin dan mereka memiliki sifat yang sombong dan angkuh sehingga mereka keduanya menjadi orang yang durhaka kepada orang tuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Amalia. Di sini saya akan menjelaskan unsur intrinsik perbedaan cerita rakyat Malin Kundang dan Batu Menangis. Ada tema Malin Kundang, yaitu seorang anak laki-laki yang durhaka, tidak menganggap ibunya dan ibunya mengutuk Malin Kundang menjadi batu. Sedangkan tema dari Batu Menangis yaitu seorang anak perempuan yang dimana durhaka kepada orang tua serta tidak menganggap ibunya lalu didoakan. Sedangkan yang kedua itu ada plot atau tempat. Malin Kundang yaitu di sebuah pedesaan tepi pantai dengan tanah gersang dan hasil laut yang sedikit dengan pulau yang sangat subur dan kaya raya. Saat ia terdampar dari kapal, saat kapalnya
hanya dibajak oleh bajak laut. Sedangkan plot dari Batu Menangis yaitu di rumah Ibu Darmi serta Darmi di ladang di kawasan Kalimantan. Selanjutnya ada alur. Kedua alur tersebut sama-sama maju, hanya jalan ceritanya saja yang membedakan. Alur Malin Kundang yaitu maju, karena dari awal cerita, yaitu Malin Kundang adalah penjual kue di pesisir pantai, dan kemudian ia merantau menjadi kaya serta menikahi seorang perempuan. Kemudian kembali ke tempat asal untuk memperlihatkan kepada istrinya di mana dia tinggal. Tetapi Malin Kundang tidak menganggap ibunya, lalu ibunya mengutuk Malin Kundang menjadi batu. Sedangkan alur dari Batu Menangis sama-sama maju, seperti Malin Kundang. Unsur maju di Batu Menangis karena seorang anak yang bernama Darmi tidak mengakui ibunya di depan teman-temannya, dan ibunya berdoa. Lalu tiba-tiba Darmi berubah menjadi batu secara perlahan sembari menangis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Melati Handayani di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai perbedaan unsur nilai sosial budaya pada cerita rakyat Malin Kundang yang berasal dari Sumatera Barat dan Batu Menangis dari Kalimantan Barat. Banyak kebudayaan yang mempunyai satu unsur kebudayaan atau beberapa peranata tertentu yang merupakan unsur pokok dalam kebudayaan mereka, sehingga unsur itu disukai oleh sebagian warga dari masyarakatnya, dan dengan demikian mendominasi banyak kegiatan atau peranata lain dalam kehidupan masyarakat mereka. Menurut Fatoni 2006 halaman 38. Legenda Malin Kundang misalnya, kebudayaan yang nampak pada legenda tersebut adalah kebudayaan merantau, yakni untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Kebudayaan merantau yang bahkan masih berjalan sampai saat ini merupakan kebudayaan yang identik dengan anggota masyarakat suku Minangkabau. Perantau itu tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Minangkabau itu sendiri. Menurut Naim tahun 2003 halaman 3, perantau adalah istilah Melayu, Indonesia, dan Minangkabau yang sama arti dalam pemakaiannya dengan akar kata rantau. Rantau sendiri menurut Winsett, Iskandar, dan Purwadarminta dalam Naim tahun 2013 halaman 3 ialah kata benda yang berarti dataran rendah atau aliran sungai, jadi biasanya terletak dekat pantai atau bagian dari daerah pesisir. Sedangkan merantau ialah kata kerja yang berawalan me, yang berarti pergi ke rantau. Budaya merantau sedikitnya mengandung 6 unsur pokok, antara lain 1. Meninggalkan kampung halaman. 2. Dengan kemauan sendiri. 3. Untuk jangka waktu yang lama atau tidak. 4. Dengan tujuan mencari penghidupan, menuntut ilmu, atau mencari pengalaman. Yang kelima, biasanya dengan maksud untuk kembali pulang. 6. Merantau ialah lembaga sosial yang membudaya. Budaya merantau nampak dalam legenda Malin Kundang. Buktinya, ayah Malin merantau untuk memenuhi kebutuhan hidup, walaupun pada akhirnya ia tidak kembali. Ketika beranjak dewasa pun, Malin juga pergi merantau. Tujuannya sama, yaitu untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya. Hal tersebut merupakan sebuah bukti yang cukup mendasar bahwa merantau mengandung unsur meninggalkan kampung halaman berdasarkan kemauannya sendiri dan bertujuan untuk mencari penghidupan yang lebih layak agar dapat kembali ke kampung halaman kelak sesuai dengan unsur yang disampaikan oleh Naim seperti pembahasan sebelumnya tadi. Sedangkan menurut Kato tahun 2005, kata merantau dipahami sebagai kegiatan meninggalkan kampung halaman untuk mencari kekayaan, ilmu pengetahuan, dan kemasyhuran, atau menjadi orang yang dikenal, seperti itu teman-teman.
Nah, pada cerita Malin Kundang ini, tokoh Malin meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau. Kata Malin Kundang, "Aku akan merantau seperti ayah, Bu. Tolong izinkan aku merantau ke negeri seberang." Ibu Malin Kundang, "Jangan anakku, ibu takut kamu tidak kembali seperti ayahmu. Hanya kamu satu-satunya anakku. Kalau kamu tidak kembali, aku akan hidup dengan siapa? Aku sudah tua." Malin Kundang, "Jangan khawatir, Bu. Aku akan kembali. Aku akan menjadi orang yang kaya. Dan aku akan kembali ke sini untuk memboyong ibu ikut bersamaku." Akhirnya, dengan berat hati, sang ibu pun mengizinkan Malin Kundang untuk pergi. Namun, hari berganti hari, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Malin Kundang tak pernah memberikan kabar pada ibunya. Hingga suatu hari, ia pergi ke kampung halamannya bersama istri dan para awak kapalnya untuk berlayar. Karena kini ia sudah menjadi orang yang kaya dan masyhur, di tempat ia merantau, ia telah menjadi seorang saudagar yang sangat kaya dan sangat makmur. Tetapi kini perlakuan Malin terhadap ibunya menjadi sangat buruk, hingga akhirnya terkutuklah ia menjadi batu. Ia tidak mau mengenali ibunya sendiri dan mengusirnya dari hadapan saat ibunya mengenali, menyapa dan mengakuinya sebagai anak. Tetapi ia malu jika banyak orang yang tahu bahwa sebenarnya ia berasal dari keluarga miskin dan memiliki ibu yang tua dan lusuh seperti ibunya saat ini. Lalu sang ibu pun merasa tersakiti oleh perlakuan anaknya tersebut dan mengutuknya menjadi batu. Nah, menurut kepercayaan penduduk setempat, cerita tersebut itu benar adanya, dan batu Malin dapat ditemui di pantai air manis di daerah Sumatera Barat. Kemudian untuk yang kedua adalah legenda batu menangis. Pada cerita ini, teman-teman, tidak nampak budaya merantau seperti halnya cerita Malin Kundang. Karena masyarakat Kalimantan lebih senang memanfaatkan kekayaan alam yang ada dengan cara berdagang atau berniaga. Menurut Riwut tahun 1993 halaman 7 mengungkapkan bahwa Kalimantan merupakan pulau terbesar yang ada di seluruh Indonesia dan dilingkari oleh garis khatulistiwa atau garis ekuator. Di samping terkenal dengan sungai-sungainya yang lebar, dalam, dan panjang, juga terkenal dengan hutannya yang lebat, yang sebagian besar juga belum pernah diinjak oleh kaki manusia. Tokoh gadis yang senang berdandan bernama Darmi ini dan tokoh ibunya yang tinggal di desa jauh dari kota itu. Nah, saat untuk berbelanja ke pasar dan menjual hasil panen pun mereka harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dari tempat tinggalnya. Di desa tersebut, masyarakat mayoritas berdagang ke pasar. Nah, mereka memanfaatkan kekayaan alam di tanah Kalimantan dan hasilnya untuk dijual. Jadi, kebudayaan Kalimantan yang nampak dalam legenda Batu Menangis adalah kebudayaan berdagang. Itu, teman-teman. Nah, Kalimantan Barat memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang cukup melimpah. Hasil pertanian Kalimantan Barat diantaranya yaitu padi, jagung, kedelai, dan lain-lain. Nah, sedangkan hasil perkebunannya adalah karet, kelapa sawit, kelapa, lidah buaya, dan masih banyak lagi. Pada cerita Batu Menangis ini, tokoh Ibu Darmi bekerja sebagai petani yang setiap hari berkebun di ladang milik peninggalan suaminya, Ayah Darmi. Hingga musim panen tiba, suatu ketika Ibu Darmi pergi dan mengingatkan Darmi untuk memasak makan siang, karena hari itu ibunya akan pulang terlambat dan tidak sempat memasak untuk dirinya dan juga untuk anaknya Darmi. Sehingga ia menyuruh Darmi untuk memasak. Nah, Ibu Darmi itu ingin mengurus hasil panennya dan ingin pergi ke pasar untuk menjualnya, sehingga dapat mendapatkan uang untuk kehidupannya dan kehidupan Darmi. Namun saat itu, tokoh gadis cantik yang senang bersolek ini, Darmi, tidak mau. Dia hanya asik dan lebih mementingkan kecantikannya karena takut rambutnya bau asap dan kulitnya asam kalau dia masak.
Nah, pada suatu hari, Ibu Darmi mengajak anak gadisnya untuk berbelanja ke pasar yang letaknya tadi cukup jauh dari tempat tinggalnya kan. Sang anak berjalan di depan ibunya. Sepanjang perjalanan, gadis tersebut memamerkan keindahan bajunya dan kecantikannya, sedangkan si ibu berjalan di belakangnya dengan pakaian yang compang-camping dan lusuh, dengan kulit kusam karena setiap hari bekerja di ladang. Akan tetapi, sang gadis berjalan bersama ibu tua ini dan banyak menanyakan, teman-temannya banyak yang menanyakan siapa perempuan tersebut yang ada di belakangnya. Nah, di dalam perjalanan itu banyak teman-temannya yang menanyakan siapa itu ibu tua yang berada di belakang Darmi. Teman Darmi bertanya, "Darmi, mau kemana?" Kata Darmi, "Aku mau ke pasar." Teman Darmi, "Oh, ngomong-ngomong, siapa yang ada di belakangmu, Darmi? Ibumu ya?" Darmi, "Bukan, jelas dia bukan ibuku. Dia adalah pembantuku." Mendengar ucapan Darmi, hati ibu Darmi menjadi sedih dan tak tertahan. Air matanya menetes. Setiap ketemu teman-temannya di pasar, Darmi selalu berkata seperti itu. Lalu ibunya berdoa dalam hati agar Tuhan memberikan anaknya pelajaran atas apa yang ia ucapkan dan ia lakukan terhadap ibunya sendiri. Tiba-tiba, cuaca yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Langit mendung dan banyak petir yang menggelegar. Saat itu, Darmi merasa tubuhnya membeku dan mengeras. Dan saat setengah tubuhnya berubah menjadi batu, gadis tersebut menangis, memohon ampun, namun sudah terlambat. Seluruh tubuhnya berubah menjadi batu, dan patung tersebut mengeluarkan air mata, sehingga oleh masyarakat sekitar disebut dengan batu menangis. Mungkin cukup sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erma Perdani. Saya akan menyampaikan perbedaan dengan membandingkan cerita Malin Kundang dan cerita Batu Menangis dengan unsur intrinsiknya, yaitu tokoh penokohan, gaya bahasa, sudut pandang, dan juga amanat. Yang pertama, terdapat tokoh penokohan, di mana cerita Malin Kundang terdapat dua tokoh, yaitu Malin Kundang dan Ibu Malin Kundang. Malin Kundang ini merupakan tokoh utama dalam cerita tersebut. Saat masih kecil, Malin Kundang digambarkan sebagai seorang anak yang periang dan hanya suka bermain saja. Namun, ketika Malin Kundang sudah dewasa dan baru akan merantau, Malin Kundang ini dikisahkan sebagai anak yang mau berjuang, pekerja keras, dan pantang menyerah. Namun, ketika Malin Kundang pulang dari merantau dan setelah menjadi orang sukses, dia kembali ke kampung halaman bersama istrinya. Malin Kundang ini dikisahkan sebagai seorang yang sombong dan durhaka kepada ibunya karena tidak mau mengakui ibunya. Lalu yang kedua, ada tokoh Ibu Malin Kundang yang dikisahkan sebagai seorang ibu yang penyayang, baik hati, penyabar, dan mau bekerja keras ketika telah ditinggal oleh ayah Malin Kundang karena pergi merantau dan tidak kembali pulang. Lalu cerita Batu Menangis terdapat tokoh Darmi dan Ibu Darmi, di mana Darmi ini merupakan seorang anak perempuan yang sangat cantik, namun sayangnya Darmi ini adalah anak yang pemalas, manja, sombong, dan durhaka terhadap ibunya. Ibu Darmi ini dikisahkan sebagai seorang ibu yang penyayang, penyabar, dan pekerja keras demi mencukupi kebutuhan hidupnya bersama Darmi karena telah ditinggal oleh suaminya yang telah meninggal sejak Darmi masih kecil. Nah, dari perbedaan dua tokoh ini dan dua cerita ini, Malin Kundang dan Darmi. Malin Kundang ini kan awalnya dia itu pekerja keras, pantang menyerah, dan mau berusaha. Nah, ketika dia sudah sukses, baru dia menjadi orang yang sombong dan durhaka. Nah, dengan Darmi ini perbedaannya, Darmi ini sejak masih kecil, sejak awal ini dia memang sudah menjadi anak yang pemalas, manja, sombong, dan durhaka. Nah, disinilah letak perbedaannya ya. Lalu yang kedua, sudut pandang. Sudut pandang dari cerita Malin Kundang ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu seorang anak laki-laki yang durhaka terhadap ibu kandungnya karena malu kepada istrinya dengan keadaan ibunya saat ini yang sudah tua, renta, lusuh, dan berpakaian compang-camping pada saat itu. Dan Malin Kundang ini mengatakan dia hanya pengemis tua yang meminta sedekah. Ibuku sudah lama mati.
sehingga ibu Malin Kundang marah dan mengutuk Malin Kundang menjadi sebuah batu. Lalu sudut pandang dari cerita Batu Menangis adalah menggunakan sudut pandang orang ketiga juga, yaitu seorang anak perempuan yang durhaka karena tidak mau mengakui ibunya dan mengatakan kepada teman-temannya bahwa ibunya adalah pembantunya. Nah, Ibu Darmi pun kemudian sakit hati mendengar perkataan Darmi dan merasa tidak kuat dengan sikap dan kemudian mengutuk Darmi menjadi batu. Nah, perbedaan dari sudut pandang ini, si Darmi dan si Malin Kundang ini, dia itu tidak mengakui, kalau Malin Kundang tidak mengakui ibunya ketika bersama istrinya. Nah, kalau si Darmi ini tidak mengakui ibunya ketika di depan teman-temannya. Lalu ada gaya bahasa. Gaya bahasa dalam cerita Malin Kundang menggunakan gaya bahasa yang mudah dimengerti, begitupun dengan gaya bahasa di Batu Menangis, mudah dimengerti dan informatif juga. Namun di dalam cerita Malin Kundang terdapat sindiran sinisme yang terdapat pada kalimat, rasanya saya tidak pernah mempunyai ibu sekotor dan sedekil ini. Terdapat juga penegasan klimaks pada kalimat, tidak mungkin mempunyai ibu sepertimu, ibuku sudah lama tiada, kau bukan ibuku. Kemudian dari cerita Batu Menangis terdapat majas metafora, seperti pada kalimat, kalau aku masak untuk nanti rambutku bau tungku, aku kan baru keramas. Kemudian ada juga pada kalimat, kalau aku pergi ke ladang, nanti kulitku hitam, aku kan habis luluran. Nah, yang terakhir ini terdapat amanat, yaitu yang pertama amanat dari cerita Malin Kundang. Yang pertama, jika sudah menjadi orang sukses, jangan melupakan kedua orang tua. Kemudian, seburuk apapun penampilan dan fisik orang tua, harus tetap mengakuinya, karena mereka lah yang telah merawat dan membesarkan kita. Yang ketiga, sebagai anak laki-laki yang meskipun telah menikah, seharusnya tetap berbakti kepada ibu, karena surga anak laki-laki tetap ada pada ibunya meskipun sudah menikah. Lalu amanat dari cerita Batu Menangis yaitu, jangan sombong dengan kecantikan atau ketampanan yang kita punya. Harus jadi anak yang rajin dan mau membantu orang tua. Kemudian, jangan malu untuk mengakui orang tua dalam keadaan apapun. Yang keempat, harus berusaha, bekerja keras, dan jangan jadi anak yang pemalas jika ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Jangan hanya mengandalkan orang tua saja.